Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Bintan Azizah, perwakilan dari Pondok Pesantren Fadlun Minallah, akan menjelaskan tentang makro perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Poin pertama dari kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawaqiduhu utawi batal-batale wudu ai tegese asbabun nawaqidil wudu'i, sebab-sebab rusake wudu iku arbaatun ana papat. Ahaduha utawi nomor sijine papat iku tayakunu khuruji syai'in, yakin metune swiji-wiji, ghairu manihi kang dudu manine wong, ngainan iku ngain kana ana apa al kharij aurihan utawa angin, rotban iku teles, au jafan utawa garing, muqtadan hale biasa, kabaulin kaya dene uyuh, au nadiron utawa hale langka, kadami basurin kaya dene getih ambeien, au ghairihi utawa sakliyane getih ambeien. Ing fasola hale kepisah apa al kharij aula utawa ora, kadudatin kaya dene cacing, akhrajat kang ngetokke apa cacing, roksaha ing sirahe cacing, tumarajaat tumuli bali meneh apa cacing. Oleh metu min ahadisa bilayil mutawadii, saking salah suci rong dalane wong sing wudu, al hayy kang isih urip, duburan iku dubur kana ana apa sabil au kubulan utawa kubul. Walau kana senajan ana apa al khariju perkara sing metu, ana iku basuron ambeien, nabitan hale tukul dakhilat dubuli ing dalem dubur, fa kharaja banjur metu apa basur, au zada utawa tambah apa khurujuhu metune basur. Lakin angin tetapine afta aweh fatwa sapa al alamatu al kamalu al rodadu, Syekh Alama al kamal ar rodad aweh fatwa bi adamin naqdi kelawan ora onone batal bi khurujil basuri, sebab metune ambeien nafsihi ya awak dhewe ambeien, bal balik bil khariji batal sebab perkara sing metu minhu saking basur, kadami kaya dene getih. Wa inda maliken nan mungguhe Imam Malik layan takidu ora bisa batal apa al wudu bin nadiri kelawan utawa sebab perkara sing langka. Dalam makro ini Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menjelaskan bahwasanya asbabun nawaqidil wudu'i arba'atun, sebab-sebab yang membatalkan wudu itu ada 4, yang mana dalam kitab Al-Bajuri, Syekh Imam Al-Bajuri itu menjelaskan perkara yang bisa membatalkan wudu itu ada 5, yakni dengan memisahkan tidur dan zawalul akli. Kemudian ahaduha yang pertama adalah tayakunu khuruji syai'in, yakin keluarnya sesuatu, min ahadisa bilayil mutawadi'i al hayyi duburon kana au kubulan, dari salah satu jalan dari dua jalan yang dimaksud di sini adalah dubur dan kubul, dari orang yang berwudu yang masih hidup. Kemudian qayyid khuruji syai'in, khuruj di sini itu meniadakan sesuatu yang masuk. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri bahwasanya sesuatu yang masuk ke dalam kubul atau dubur itu tidak membatalkan wudu selama dia tidak keluar. Baru nanti ketika dia keluar itu membatalkan wudu. Ghairu manihi, yang bukan mani. Kemudian apa alasan mani itu tidak membatalkan wudu? Dijawab oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf dalam kitabnya Takrirat Sadidah juz pertama. Mani itu tidak membatalkan wudu karena terdapat kaidah fikih yang berbunyi kullu ma aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi la yujib adwanahuma bi umumihi. Dalam kasus ini mani itu mengharuskan mandi dan tidak mewajibkan wudu. Ngainan kana aurihan, baik yang keluar itu berupa ngain maupun angin, rotban au jafan, baik basah maupun kering, muqtadan kabaulin au nadiran kadami basurin au ghairihi, baik yang biasa keluar atau sesuatu yang lazim keluar seperti halnya air kencing, maupun yang langka seperti darah ambeien atau selainnya. Selainnya ini mencakup sesuatu yang jarang keluar dari kubul maupun dubur. Yang fasola aula, baik yang terpisah maupun tidak. Contoh yang tidak terpisah itu seperti halnya kadudatin akhrajat ra'saha tsumma rajaat, seperti cacing yang mengeluarkan kepalanya kemudian dia kembali masuk lagi. Min ahadisa bilayil mutawadi al hayyi. Kemudian kenapa di sini ada qaid al hayyi? Dalam kitab Nihayatuz Zain dijelaskan bahwasanya sesuatu yang keluar dari orang mati itu tidak dapat membatalkan wudu.
duburon kana au kubulan, baik dari dubur maupun kubul. Lalu bagaimana orang yang memiliki lubang selain dubur maupun kubul? Dalam kitab Takrirat Jadidah itu dalam kasus ini terdapat 3 keadaan. Yang pertama, ketika fil khilqah, dalam penciptaan itu dia memang dubul atau kubulnya tertutup, maka menurut Ibnu Malik itu al-kharij min ayi makanin itu membatalkan wudhu. Yang kedua, ketika seseorang itu kubul atau duburnya tertutup karena suatu insiden, maka yang membatalkan wudhu itu adalah sesuatu yang keluar dari lubang yang berada di bawah pusar. Kemudian keadaan yang ketiga adalah ketika seseorang itu memiliki kubul dan dubur asli dan memiliki lubang, maka yang dianggap membatalkan wudhu itu hanya sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur yang asli tadi. Walau karena al-khariju basuron, walaupun yang keluar itu berupa sesuatu yang jarang seperti ambeien, nabitan dakhilat duburi, yang tumbuh di dalam dubur, yang mana ketika kharaja auzada khurujuhu, ketika keluar atau keluarnya itu bertambah, maka itu membatalkan wudhu. Akan tetapi afta al-alamah al-kamal ar-rodat bi adamin naqdi bi khurujil basuri nafsihi, dia berpendapat bahwasanya ambeien sendiri itu tidak bisa membatalkan wudhu, akan tetapi bil kharij minhu, yang bisa membatalkan wudhu itu sesuatu yang keluar dari basur tadi. Kemudian Wa'inda malikin layan takidu al-wudu'u bin nadiri, Imam Malik berpendapat malah ketika sesuatu yang jarang itu tidak bisa membatalkan wudhu. Selanjutnya kaidah nahwu shorof, wa nawakiduhu, wawu di sini merupakan harf ataf maktuf terhadap jumlah sebelumnya, nadhamnya wal wawu lil atfi walil halitaqo. Nawakiduhu isim jamak taksir mengikuti sighah muntahal jumu. Dalam kitab Tawdihatul Jaliyah, Syekh Muhammad Al-Hashimi menjelaskan tentang sighah muntahal jumu adalah kullu jam'in ba'da alif fi taksirihi harfani au salah satu ahrufin wasatuha sakinun. Dia juga termasuk isim ghairu munsharif bi ilatin dengan satu ilah. Kemudian ai di sini merupakan harf tafsiriyah, nadhamnya wa aili tafsirin atat. Asbabun nawaqidil wudu, jumlah setelah ai itu merupakan jumlah la mahalalah minal i'rab karena termasuk jumlah tafsiriyah. Nadhamnya wa amna minal mahali maqad mutifat li jumlati minal mahali qad khalat wa misluha fil hukmi datul ibtida nahu hamanilahu min syarrin ida wa dzatu tafsirin. Selanjutnya asbab, lafaz asbab di sini merupakan isim jamak taksir yang mengikuti wazan jamak kilah, yang mana jamak kilah itu memiliki 4 wazan, af'alun, af'ulun, fi'latun, dan af'ilah. Selanjutnya nawakidul wudu'i, al-wudu'i di sini merupakan isim masdar. Dalam kitab Qawaidul Lughatil Arabiyyah dijelaskan bahwasanya isim masdar adalah kullu ma dalla ala ma'nal masdari wa naqasa an hurufi fi'lihi lafdhan au takdiran min ghairi ta'widin. Karena wudhu di sini berasal dari fi'il tawaddo'a. Selanjutnya arba'atun isim mufrad mu'annas i'rabnya rafa karena menjadi khobar, tandanya dhammah karena isim mufrad. Ahaduha tayakkunu khuruji syai'in ila akhirih, itu merupakan susunan mubtada khobar yang mana ketika dilihat dari jumlah segi tasmiyahnya dia itu termasuk jumlah ismiyah. Jumlah segi tasmiyah dibagi 5, ismiyatun fi'liyatun dzarfiyah wa dzatu wajhaini wa zid syatiyah. Selanjutnya ghaira manihi, ghaira di sini merupakan adatul istisna. Manihi di sini i'rabnya jar karena menjadi mustasna bi ghairi itu hukumnya wajib jar. Kemudian tandanya itu kasroh karena seperti halnya yang telah disebutkan dalam Nadham Imriti, fahfid bikas lima minalisma murifi rafi bi dhammi haitsu yang sharif. Selanjutnya ainan di sini terdapat tanwin, yaitu tanwin tamkin, yaitu tanwin yang masuk pada isim mu'rab. Tanwin dibagi menjadi 4, tamkin, tangkir, muqabalah, dan iwat. Selanjutnya kana di sini adalah af'alun nakisah. Dalam kitab Qawaidul Asasiyah dijelaskan bahwasanya af'alun nakisah adalah fi'il yang tidak dapat sempurna kecuali dengan mangsubnya. Dia juga termasuk amil nawasih mubtada khobar. Dia juga memiliki amal seperti halnya yang telah disebutkan dalam Nadham Alfiyah, yakni tarfa'u kanal mubtadasman wal khobaru tansibuhu kana sayyidan Umar. Au haraf atof, kemudian rihan itu maktuf terhadap ainan, yang mana ainan adalah khobar dari kana, i'rabnya nasab karena menjadi khobar dari kana. Sekian dari saya, banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.